Perkenalkan, saya Reyhan Emiliano dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil-hasil diskusi dari materi yang telah diberikan. Individual difference. Menurut Seth Mayhorn, Osborne, Han, Albine, individual difference digunakan untuk merujuk pada cara-cara di mana orang-orang serupa dan bagaimana mereka berbeda dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Aspek individual difference. Yang pertama, nature and nurture. Sebagian kepribadian diatur oleh pengasuhan atau nurture, atau warisan biologis, nature. Gen-gen nature yang diwarisi dari orang tua memengaruhi bagaimana kepribadian seseorang berkembang. Meskipun gen spesifik untuk kepribadian belum diidentifikasi, psikolog telah mempelajari anak kembar identik dalam upaya untuk menemukan sejauh mana kepribadian diwarisi. Yang kedua, Big Five personality. Extraversion, yaitu outgoing, mudah bergaul, tegas. Yang kedua, agreeableness, baik hati, percaya, dan kooperatif. Yang ketiga, hati nurani, atau bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan gigih. Yang keempat, stabilitas emosional atau kurang waspada, aman, dan santai. Yang terakhir, keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu imajinatif, penasaran, berpikiran luas. Yang ketiga, gender. Gender membawa serangkaian keterampilan dan gaya yang berbeda ke tempat kerja. Mengingat pengalaman unik mereka dalam organisasi, gender belajar untuk berbuat lebih banyak akal dan membawa gaya interpersonal yang kondusif untuk kerja tim dan inovasi. Gaya ini mencakup keterampilan mendengarkan, pendekatan kolaboratif untuk pemecahan masalahan, dan kemampuan untuk melakukan banyak tugas dan menggabungkan hasil dari sejumlah sudut pandang secara efektif dan cepat. Yang keempat, ada kognitif. Kemampuan kognitif adalah kecerdasan umum yang memiliki 8 jenis kemampuan kognitif. Yang pertama, kemampuan verbal, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan laba tertulis pun lisan. Yang kedua, kemampuan numerik adalah kemampuan untuk memecahkan masalah aritmatika dan berurusan dengan angka. Yang ketiga, kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menghasilkan solusi untuk masalah dan memahami prinsip-prinsip dari berbagai masalah sehingga dapat dipecahkan. Yang keempat, kemampuan dedukatif, yaitu kemampuan untuk mencapai kesimpulan yang tepat dari berbagai pengamatan atau mengevaluasi implikasi dari serangkaian fakta. Yang kelima, kemampuan untuk melihat hubungan adalah kemampuan untuk melihat bagaimana dua hal terkait satu sama lain dan kemudian menerapkan pengetahuan ini ke hubungan dan solusi lain. Yang keenam, kemampuan mengingat, yaitu kemampuan untuk mengingat hal-hal mulai dari asosiasi sederhana hingga kelompok. Yang ketujuh, kemampuan spasial, yaitu kemampuan untuk menentukan lokasi atau pengaturan objek dalam kaitannya dengan posisi seseorang dan membayangkan bagaimana suatu objek akan muncul jika posisinya di ruang diubah. Dan yang terakhir, persepsual, yaitu kemampuan untuk mengungkap pola visual dan melihat hubungan di dalam dan di seluruh pola. Definisi budaya organisasi. Pada hakikatnya, budaya organisasi memiliki nilai baik kemajuan suatu organisasi, di mana budaya organisasi merupakan salah satu perangkap manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, budaya organisasi bukan merupakan cara yang mudah bagi suatu organisasi untuk memperoleh keberhasilan. Dibutuhkan strategi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing organisasi. Fungsi budaya organisasi. Menurut Stephen V. Robbins, budaya organisasi membawa manfaat bagi organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi menciptakan sesuatu pembedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lain. Yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Workplace diversity.
Saat ini, keberagaman karyawan di tempat kerja menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Hal ini karena keberagaman dipandang sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas dan akan berdampak kepada keuntungan kompetitif atau competitive advantage. Keuntungan dari memiliki ketenaga kerja yang beragam mencakup yang pertama, kemampuan beradaptasi yang meningkat, yaitu menyediakan banyak solusi untuk masalah bisnis, meningkatkan kemampuan beradaptasi suatu organisasi di berbagai situasi ekonomi dan pasar. Yang kedua, cakupan layanan yang lebih luas. Keterampilan yang berbeda kemungkinan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyediakan layanan dari organisasi. Yang ketiga, pandangan dan opini yang beragam. Memberikan ide-ide yang ketika dipadu-padankan dengan tepat dapat mendukung munculnya inovasi dan kreativitas baru. Yang terakhir, keterampilan atau talent. Memiliki lebih dari satu jenis keterampilan atau talent yang tersedia untuk satu bidang pekerjaan, memudahkan pemerataan ketenagakerjaan, meningkatkan alokasi sumber daya, dan mendorong pelatihan lintas keterampilan.